sikap dari dari hawkish ke dovish ini katanya akan ada 3 kali pemangkasan suku bunga di tahun depan. Ini cukup agresif karena sebelumnya juga sempat diproyeksi hanya ada 2 kali. Apakah ini artinya adalah berita baik atau berita buruk bagi Indonesia? Ya, sebenarnya secara umum ini menjadi berita baik ya bagi Indonesia dan bagi perekonomian global yang relatif sluggish ya setelah kenaikan suku bunga The Fed ini. Berarti kedepannya diharapkan pertumbuhan ekonomi global semakin robust lagi ya dengan adanya pemangkasan ini. Jadi memang sebelumnya The Fed terus-menerus hawkish dalam pernyataannya, tapi dalam sifatnya memang tidak se-hawkish yang dikatakan gitu. Pada pertemuan terakhir di September kan mereka mengatakan kemungkinan bakal ada 1 lagi kenaikan di tahun ini dan 2 pemotongan di tahun depan. Tapi ternyata di 3 pertemuan berturut-turut The Fed benar-benar menahan suku bunganya dan bahkan sekarang tuh mulai yang dovishnya itu diperlihatkan dalam pernyataan. Sebelumnya memang The Fed memang benar-benar menjaga ya pernyataannya supaya pelaku pasar dan masyarakat itu nggak yang terlalu bersenang-senang atau apa. Jadi memang dari pernyataannya sangat terukur. Bahkan sekarang juga walaupun sudah ada kata-kata 3 kali tahun depan, tapi Jerome Powell tetap memberikan ruang kalau memang diperlukan kita bakal tetap menaikkan suku bunga. Tapi sekarang udah mulai dari pernyataannya udah mulai juga dovish dan dari yang dilakukan juga sepertinya akan begitu, Mbak. Baik, terima kasih Mas Ferry. Mungkin pertanyaan yang sama buat Pak Anggito. Bagaimana narasi dan juga sudut pandang Anda melihat memang sikap dari The Fed ini nampaknya bahkan sudah disebutkan seperti yang sudah tadi kita bahas akan ada pemotongan suku bunga begitu 3 kali pada tahun 2024. Apakah pelaku pasar harus tetap berhati-hati ataukah memang ini adalah momen atau periode di mana kita sudah harus optimis terhadap situasi ekonomi? Silakan Pak Anggito. Ya, pertama ini kabar baik ya, terbaik buat perilaku pasar dan juga perekonomian di negara-negara berkembang khususnya maupun negara maju ya. Berarti kan sampai akhir tahun ini tidak ada kejutan ya di dalam suku bunga kebijakan dan saya kira ini menjadi sinyal yang positif. Namun yang kedua, pertanyaan kedua, apakah tahun depan itu ada penurunan suku bunga? Tentu masih terlalu dini ya. Itu kan pernyataan dari FOMC ya, itu anggota-anggota FOMC yang berkumpul setiap bulannya untuk memberikan pandangan. Pada akhirnya yang memutuskan adalah Federal Reserve ya, di bawah Jerome Powell. Tapi memang kalau kita lihat dari sisi indikasinya, memang ini sesuai ekspektasi pasar. Dan yang kedua, memang indikator ekonominya sudah menunjukkan kondisi yang melandai ya, yaitu apakah inflasi melandai dan kebetulan kalau dalam teori ekonomi ada namanya Phillips curve ya, short run itu di mana kalau inflasi turun itu ada pengangguran naik, tapi ternyata tidak terjadi itu. Penganggurannya tidak menaik sehingga itu memberikan keyakinan bagi Fed untuk menahan suku bunga dan ada kemungkinan kalau kondisi ini berlanjut itu akan kemungkinan pemangkasan suku bunga karena 5,5 sampai 5,5 itu sangat tinggi ya dan terlalu tinggi sehingga kalau dia menjadi bunga acuan dari perekonomian di negara-negara lain itu cost of borrowing ataupun risiko untuk peminjaman itu menjadi sangat mahal gitu. Jadi diharapkan nanti mungkin Fed bisa kembali ke angka 3,5 sampai 4% di tahun 2024. Baik, Pak Anggito, kalau melihat yang disampaikan di FOMC, 3 kali pemangkasan suku bunga, ekspektasi Anda timeline-nya ini seperti apa dan besarannya seperti apa? Sangat tergantung ya kepada kondisi global sendiri. Ya, pertama, perlambatan global ini kan bukan sesuatu yang tidak dilihat ya, tetapi memang pasca COVID ini kan belum kembali ke posisi semula. Yang kedua, risiko dari Rusia dan Ukraina masih terus terjadi dan tampaknya tidak ada peredaan di dalam intervensi Rusia pada Ukraina. Yang ketiga, senjata yang diharapkan akan terjadi Israel dan Palestina itu tidak terjadi kan ternyata gitu ya. Jadi risiko globalnya masih cukup tinggi khususnya harga-harga yang timbul dari harga energi maupun harga pangan. Jadi
terlalu dini ya menurut saya untuk memastikan ada pemangkasan. Cuman minimal ini yang terjadi sekarang ini dengan kondisi jangka pendek yang cukup baik ini memberikan ruangan bagi kebijakan moneter di seluruh dunia untuk mulai juga soft landing ya. Baik, terima kasih Pak Anggi atas jawabannya. Izinkan kami bertanya kepada Pak Ferry selanjutnya. Kalau tadi kita sudah membahas mengenai sentimen adanya sinyal pemangkasan suku bunga dari The Fed begitu yang memang sudah cukup kuat dikirimkan sinyalnya. Tapi di satu sisi dari dalam negeri ini kan kita juga akan menghadapi Pilpres. Dimana kalau Pilpres dipercayai bahwa dari sektor real memang akan menjadi sentimen positif. Tapi di sisi lain para pelaku pasar ini kecenderungannya setiap Pilpres ini akan wait and see. Kira-kira seberapa besar sentimen dari The Fed ini akan memperkuat ekonomi dalam negeri melawan situasi yang tahun depan akan kita hadapi yaitu Pilpres. Iya, menjelang Pilpres memang ini apa namanya yang dari sektor real dari konsumer itu diharapkan memang naik gitu. Tapi ada beberapa yang memprediksi bahwa di sektor investasinya bakal tertahan nih dengan adanya Pilpres ini. Tapi saya rasa yang pengumuman baik dari The Fed ini akan menjadi suntikan yang lebih besar buat apa namanya ekonomi Indonesia secara keseluruhan, baik dari sektor real maupun dari investasi gitu. Bahkan kalau memang kita ngomong untuk pasar keuangan saja ya, begitu The Fed mengumumkan bahwa mereka tidak akan menaikkan suku bunga tahun ini dan akan melakukan 3 kali pemotongan tahun depan, di seluruh dunia pasar sahamnya melonjak, termasuk Indonesia yang IHSG kita kemarin lompat sampai 1,42% gitu. Jadi emang itu memberikan hal yang positif dan keyakinan bagi pelaku pasar bahwa ke depannya jalan akan lebih mulus lagi. Baik.